Thank thank you, Ko. Eee, Panggil Bapak Ibu aja ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Jennifer Lee. Saya dari paroki Wilayah Maria, lingkungan Immaculata, sama kayak Tante Lili, tadi satu wilayah. Nah, tunggu saya share screen dulu ya. Nah, pada malam hari ini, tadi kan sebelum mulai kita bahas-bahas soal pertemuan ini harus interaktif. Nah, hari ini kita sama-sama mau lihat soal bagaimana Yesus adalah sahabat bagi mereka yang menderita. Nah, saya mau nanya nih, Bapak Ibu teman-teman sekalian di sini nih, ada gak sih yang nggak pernah menderita? Yang nggak pernah menderita, yang nggak pernah menderita, nggak ada lah ya. Tante Lili, enggak. Bukan nggak pernah menderita, tidak pernah merasakan tidak menderita. Bener banget, kita semua menderita. Nah, apa sih definisi penderitaan? Kalau menurut KBBI, penderitaan itu adalah keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Biasa penderitaan itu sama dengan penanggungan. Mau tua, mau muda, mau perempuan, mau laki-laki, mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau jelek, mau cantik, mau jelek, semuanya pasti menderita. Ini adalah fakta yang absolut. Apalagi di zaman sekarang, di pandemi ini, rasanya tuh kayak penderitaan itu makin lebih menonjol gitu. Padahal sebenarnya penderitaan itu sebenarnya udah ada dari sebelumnya, tapi entah kenapa sekarang-sekarang ini tuh penderitaan itu lebih menonjol. Salah satu contohnya adalah banyak yang sakit COVID, kita semua mengalaminya. Mau orang bule, mau orang Asia, semuanya mengalaminya. Terus bukan cuma orang yang sakit yang menderita, tapi juga keluarganya yang ditinggalkan. Ada yang banyak yang sakit, yang ada peningkatan di nomor jumlah kematian. Keluarganya ditinggalkan pun juga menderita, walaupun secara fisik dia sembuh, dia sehat, tapi secara emosional dia menderita. Itu penderitaan yang beda ya, nggak lebih parah, tapi beda. Dan banyak anak-anak sekarang, seumuran saya mungkin, atau di bawah saya, bahkan ada anak kelas 6 SD baru-baru akhir tahun lalu, saya dengar katanya dia gantung diri di WC karena di rumah nggak damai, dan sekolah online, banyak penderitaan. Dan ekonomi juga terdampak, semuanya kita tahu itu. Tapi, walaupun penderitaan adalah fakta absolut, kita jangan lupa bahwa Allah yang sebelum pandemik adalah Allah yang sama di saat pandemik. Ketika sebelum pandemik kita merasa bahwa Allah itu begitu dekat, Allah itu baik banget memberi kita mungkin rezeki lebih, atau mungkin Allah itu kayak menyayangi kita banget nih lewat misalnya teman-teman sekitar. Tapi di pandemik ini kita nggak merasakan, bukan berarti itu Allah yang berbeda. Jadi Allah sebelum pandemik, saat pandemik, dan sampai nanti kelar pandemik, itu Allah yang sama. Cuman kondisi hidup kita aja yang berbeda. Nah, ini adalah fakta yang absolut juga, bahwa Allah senantiasa bersama kita. Ini Yosua 1 ayat 9, Bapak Ibu teman-teman bisa baca sendiri, bahwa janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai. Jadi kapanpun, dimanapun Tuhan menyertai. Bukan cuma formalitas Tuhan menyertai karena Tuhan adalah pencipta dan dia lihat bahwa ciptaannya menderita, dia temani karena formalitas, enggak. Tapi karena benar-benar sungguh Allah mencintai ciptaannya, dan terlebih bahwa Allah itu tahu rasanya menderita. Yesus adalah dikatakan sebagai sahabat orang menderita. Kenapa? Karena Yesus itu menderita. Kita tahu bahwa secara fisik Yesus menderita, disalib, didera, via dolorosa. Secara emosional kita pun tahu bahwa Yesus dikhianati, Yesus ditinggal, Yesus nggak dipercaya orang. Secara emosional juga dia menderita. Dan secara rohani dia pun menderita. Kenapa? Karena ketika dia menanggung dosa kita, begitu berat dan banyak dosa kita semua, sampai-sampai dia merasakan penderitaan seolah-olah dia yang berdosa. Seolah-olah dosa-dosa itu membuat dia jauh dari Tuhan. Makanya ketika disalib, kita baca bahwa dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu sangat berat dosanya, begitu menderita secara rohani, dia ngomong begitu. Nah, karena Tuhan Allah Yesus tahu bahwa penderitaan itu adalah suatu hal yang gak enak.
fisik, emosional, rohani, apapun jenis penderitaan itu, Tuhan tahu kalau itu nggak enak. Nah, karena itu Tuhan mau menjadi sahabat orang-orang yang menderita. Saya nggak akan lama-lama, biar mungkin Bapak, Ibu, teman-teman, biar ini kan kayaknya sedikit ya, biar semuanya 12 orang ini, 12 orang, oh termasuk saya. Oke, 11 orang ini biar semuanya bisa sharing, karena kan pertemuan lingkungan harusnya sharing ya. Ya, lumayan, saya ngomongnya dikit. Enggak. Tapi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, intinya adalah bahwa karena Allah tahu sakit yang menderita, Allah mau melegakan. Ada 2 poin penting yang kita akan sama-sama bahas di bacaan hari ini, PKSN hari ini. Yang pertama adalah bahwa Allah adalah sahabat bagi orang-orang yang menderita. Ketika kalau kita sudah menjadi sahabat Allah, kita sudah jadi pengikut Tuhan, poin yang kedua nih, bahwa kita pun harus menjadi sahabat orang-orang yang menderita. Nggak cuma sampai kita diselamatkan, nggak cuma sampai kita diberikan kelegahan, tapi sampai pada akhirnya kita bisa menjadi istilahnya tanda dan sarana penyelamatan Kristus. Nah, kita mau sama-sama buka dulu nih bacaan Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Bapak Ibu, teman-teman, kalau yang ada kitab suci di sekitarnya, lebih baik buka kitab suci sih. Karena lebih enak kayaknya. Tapi kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa. Ini saya udah sediain sih di sini. Mungkin ada yang mau bantu baca? Volunteer? 1 atau 2 orang gitu? Atau apakah aku harus sebut nama? Mungkin aku minta bantu Pak Suhanda. Pak Suhanda, apakah? Ya, Yes. hadir. Yay. Saya baca ayat 25 ya, berarti ya. Iya, boleh. Satu lagi kali ya, Tan Melania, boleh nggak? Jadi biar gantian, kan agak lumayan panjang tuh. Oh, jadinya Pak Suhanda ayat 25, aku 26 atau bagaimana, Jeng? Ya, Pak Suhanda ayat yang genap, Pak Bu Melania ayat yang ganjil. Oke. Aku dulu jadi mulainya ya. Iya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau berlanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya."
waktu aku kembali. Siapkan di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Ikut Kristus. pada Terpujilah Kristus. Terima kasih Pak Suhanda dan Tan Melani. Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita pernah lah ya pasti dengar soal perikop ini. Ini nggak asing dan familiar banget. Tapi biasanya kalau kita baca Injil Lukas, biasanya tuh Injil Lukas suka menampilkan wajah Allah sebagai Bapa yang mengasihi. Dan ada beberapa tema yang kita bisa temukan di Injil Lukas. Ini ada list temanya, tapi salah satu temanya adalah bahwa campur tangan Allah bagi orang yang menderita adalah salah satu tema yang penting di Injil Lukas. Dan salah satu ceritanya adalah yang tadi kita dengar, bahwa dikatakan suatu hari ada seorang ahli Taurat yang datang ke Yesus. Ahli Taurat ini datang dan dia bertanya. Pertanyaan pertamanya adalah bahwa, Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia bertanya kepada Yesus, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan ahli Taurat berarti dia adalah seorang yang tahu Taurat, yang tahu hukum Allah. Tapi walaupun demikian dia bertanya, karena apa? Karena untuk mencobai. Ketika kalau misalnya orang Yahudi ngomongin soal keselamatan, orang Yahudi itu biasanya ngomongnya soal keselamatan duniawi. Biasanya tuh soal bagaimana mereka itu bisa hidup di tanah yang diberikan Allah dengan tenang, tentram, nggak dijajah, nggak ada permusuhan, nggak ada perkelahian. Nah, itulah keselamatan bagi mereka. Tapi berjalan seringnya waktu, paham soal kehidupan kekal itu jadinya ngomongin soal surgawi. Dan tentunya Yesus juga menyinggung soal surgawi, bukan cuma duniawi doang. Nah, ketika guru ahli Taurat ini tanya kepada Yesus, jawaban Yesus adalah ini, yang kita sangat familiar, saya yakin, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih ini. Ahli Taurat, sekali lagi, nggak mungkin nggak tahu soal hukum kasih. Karena seluruh seluruh kitab Taurat adalah isinya hukum kasih itu sendiri. 10 perintah Allah, kalau dibagi, kalau kita lihat sama-sama, itu bagiannya adalah kepada Allah dan sesama. Jadi intinya adalah kasih Allah dan kasih sesama. Tapi ketika dia dijawab begini sama Yesus, ahli Taurat ini kali ini bukan cuma mencobai, tapi mau membenarkan diri. Pertanyaan keduanya adalah bahwa, dan siapakah sesamaku manusia? Gak mungkin kalau ahli Taurat nggak tahu siapa sesamanya. Tapi dikatakan bahwa untuk membenarkan diri bisa jadi karena pandangannya bahwa pada waktu itu orang Yahudi itu adalah kultur yang kolektif. Jadi mereka itu menganggap sesamanya adalah sesama orang Yahudi. Orang yang bukan orang Yahudi bukanlah anak Tuhan. Orang yang di luar suku bangsa Yahudi bukanlah sesama mereka. Nah, makanya dia tanya, lalu siapakah sesamaku manusia? Untuk menjawab pertanyaan ini, Yesus kasih perumpamaan yang tadi kita sama-sama dengar. Yesus bilang suatu hari ada seorang yang dirampok habis-habisan sama seorang penyamun. Bukan cuma dirampok, tapi dipukul sampai setengah mati. Dan ada seorang imam yang turun. Imam itu lihat, tapi malah dia melewati dari jalan seberang. Ada Lewi turun, sama juga. Dia lihat dan melewati dari jalan seberang. Dan yang ketiga ada seorang Samaria. Seorang Samaria ini melihat dan dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tadi kita juga dengar bahwa Samaria itu bukan cuma tergerak hatinya, tapi dia juga melakukan sesuatu. Dia bantu balut lukanya, terus dia bawa ke penginapan, dan dia bayarin pula. Sebelum kita bahas orang Samaria, kita mau sama-sama lihat seorang Imam dan Lewi. Pada saat itu di komunitas Yahudi, Imam dan Lewi itu ibaratkan kelompok yang elit lah ya.
kelompok yang social class-nya itu middle to ke atas gitu, dari tengah ke atas. Sedangkan orang Samaria dianggap sebagai yang non-elit. Kenapa? Karena kembali lagi orang Yahudi adalah kelompok yang kolektif, mereka itu melihat sesamanya sebagai sesama Yahudi. Orang Samaria dianggap mereka nggak 100% Yahudi. Kenapa? Karena ada kawin campur pada waktu itu, dan orang Samaria jadinya ya bukan 100% Yahudi lagi lah keturunannya. Tapi ironisnya, malah orang Samaria inilah yang dipakai Yesus sebagai perumpamaan untuk menjadi contoh. Imam dan Lewi, mereka secara sosial, mereka itu mempersembahkan kurban di bait suci. Jadi nggak mungkin kalau mereka nggak tahu hukum kasih ini. Tapi walaupun demikian, mereka mengabaikan hukum kasih ini. Pertanyaannya adalah berapa sering sih kita seperti Imam dan Lewi? Mungkin agak gampang bagi kita untuk bantu orang ketika kitanya pun sedang nggak ada masalah, sedang kitanya pun juga nggak ada resiko. Imam dan Lewi banyak, pasti saya percaya Bapak Ibu teman-teman sekalian pasti pernah dengar soal banyak penjelasan soal kenapa Imam dan Lewi nggak mau bantu orang yang terpapar itu. Ada yang bilang karena darah, najis, ada yang bilang siapa tahu itu orangnya udah meninggal, jadi mayatnya di situ tambah najis, dan Imam dan Lewi harus kudus. Kalau misalnya mereka kena hal-hal yang najis, mereka nggak bisa mempersembahkan kurban dan harus melakukan pentahiran. Ada juga yang bilang bahwa Imam dan Lewi mungkin takut. Takut kenapa? Mungkin takut karena penyamunnya masih di sekitar. Karena kelihatannya kayaknya orang yang terpapar itu masih fresh gitu ya, masih baru dipukuli gitu. Dan walaupun demikian, mereka nggak mau ambil resiko. Banyak penjelasan soal kenapa Imam dan Lewi nggak mau ngambil. Tapi ujungnya pastinya adalah bahwa mereka memperhitungkan. Mereka pikir 2 kali untuk bantu sesamanya. Sedangkan orang Samaria nggak. Dia spontan membantu, terus dia totalitas, dan dia nggak mikirin yang macem-macem. Terkadang tuh kita di tengah kehidupan kita itu, banyak dari kita, terutama saya ya, masih mikir bahwa lebih baik menolong diri sendiri dulu. Karena pikirnya bahwa ya sendiri juga belum benar, bagaimana caranya bisa menolong orang lain. Bukan cuma hanya tenaga, tapi materi dan juga waktu. Juga kadang pikir-pikir gitu ya. Karena ada banyak kesibukan dan banyak prioritas, tapi ketika lihat ada orang yang kita bantu, itu terkadang tuh agak sulit karena banyak resiko, banyak yang harus dipikirkan. Kayak di tengah pandemik ini, tiba-tiba ketika pandemik itu tiba-tiba semuanya, teman-teman saya itu ya, kan seumuran saya gitu, ya walaupun anak kuliah tapi mereka jualan gitu. Jadi tiba-tiba semuanya jualan. A, B, C, D, E, F, G, semuanya jualan. Terus saya mikir, saya pengen bantu sih sebenarnya kan. Kalau mereka nggak butuh, nggak mungkin mereka jualan itu. Saya pengen bantu, tapi masalahnya saya juga pikir bahwa saya juga pengen beli game. Nah, terkadang tuh ini ya kalau game sama bantu orang itu kayak lebih gampang ya. Mungkin pikirnya bahwa pandemi ini harus banyak-banyak simpen uang kali ya. Saya mikirnya gitu kali ya, kayak ya ini kan pandemik susah ekonomi dan lain, berarti uang jajanku harusnya aku simpen sebanyak mungkin, sehemat mungkin supaya ya buat nanti in case ke depannya gimana. Tapi padahal apakah itu salah? Enggak, siapa yang bilang salah? Enggak ada yang bisa bilang salah atau benar. Semua orang butuh kebutuhannya beda-beda. Tapi masalahnya, pertanyaannya adalah apakah itu benar-benar mencerminkan saya sebagai anak Allah. Imam dan Lewi, status sosialnya kita tahu bahwa dia adalah seorang yang dekat sekali sama Allah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka mencerminkan ketika mereka melihat melihat sosok yang terdampar yang menderita di sana? Apakah saya juga mencerminkan anak Allah, pengikut Tuhan, sebagai pengikut Tuhan dalam action saya, bukan cuman dia aktif di gereja, tapi ketika lihat orang yang menderita, nggak bisa begitu berbela rasa. Sedangkan orang Samaria nggak kayak gitu.
Singkatnya, orang Samaria itu totalitas. Dia nggak mikir, kayak tadi saya udah bilang, dia nggak mikir konsekuensinya, dia nggak mikir resikonya. Yang dia tahu adalah bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mana ada sih orang yang mau menderita? Tapi justru bekal penderitaan kita, rasa kita pernah menderita, ini membantu kita buat bisa berbela rasa sama sesama. Orang yang nggak pernah menderita nggak mungkin akan bisa berempati. Sejauh-jauhnya mereka simpati. Biasanya kalau di anak muda itu biasanya dibilang empati itu tubuhmu sakitku, itu empati. Kalau simpati ya udah. Kalau empati itu tubuhmu tapi sakitku. Seorang nggak mungkin bisa berempati kalau dia belum pernah merasakan. Jadi penderitaan itu sebenarnya kayak suatu hal yang ya baik nggak baik ya. Kayak orang-orang bilang itu blessing in disguise. Sesuatu yang bisa bantu kita untuk berbela rasa untuk sesama. Nah, Tuhan Yesus adalah sahabat bagi orang yang menderita. Bagi kita yang sedang menderita, ya menderita apapun, mau fisik, mau emosional, mau secara rohani, Tuhan gak tinggalkan. Tapi bagi kita yang sudah merasakan kelegahan dari Tuhan, mari kita jadi tanda bagi orang-orang sekitar, teman-teman kita, orang tua kita, anak-anak, cucu mungkin. Katanya itu, gereja itu diutus untuk menjadi sakramen. Sakramen adalah tanda dan sarana. Gereja adalah saya dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Bukan cuma bangunan, tapi gereja adalah jemaatnya juga. Jadi bagaimana saya nggak mau kita menghindari pengalaman-pengalaman ini, yang nggak mudah ini, Tuhan janji akan menemani. Dia akan menemani, dan dia mau kita untuk tangguh dalam iman dan harapan. Ya, pertanyaan ultimate question-nya adalah, siapa yang layak diteladani? Tentunya yang layak diteladani adalah Samaria. Sebagai sedikit, mungkin biar ilustrasi. Biasanya tuh banyak, terutama kalau anak muda itu masalahnya dalam ketika membantu orang itu, mereka takutnya mereka kekurangan. Kalau Bapak Ibu, saya kurang tahu sih, tapi rasa-rasanya nggak jauh beda. Kalaupun beda, ya sedikit bedanya. Biasanya orang yang takut untuk membantu samanya atau memberi lebih, apalagi memberi dalam kekurangan, itu biasanya takutnya dianya akan kekurangan. Kita suka lupa kalau ketika kita memberi, Tuhan nggak mungkin biarkan kita berkekurangan. Sedikit contoh, baru-baru ini adik saya tuh dia udah nyetir kan, terus SNK-nya tuh jatuh. SNK-nya jatuh dan nggak tahu jatuh di mana. Oke, pokoknya intinya di komplek pacarnya. Dicari satu komplek nggak ada SNK-nya. Satu malam di rumah ya dicari gitu ya nggak ada. Dan besokannya ada bapak-bapak datang ke rumah ngirim balik SNK-nya. Ketika papa saya lihat, kayak bapaknya baik ya, mau dikasih uang gitu ya, kayak oh terima kasih gitu, SNK kan soalnya katanya ribet ya kalau ngurus hilang. Dan pas mau dikasih kata bapaknya jangan, nggak usah, terima kasih nggak usah. Bapaknya kabur, nggak lari sih, cuman pergi, maksudnya nggak terima uangnya. Ternyata pas ditanya-tanya, pas lagi cerita-cerita satu keluarga, ternyata adik saya tuh pernah nolongin bapak ini. Ini menarik sih. Ini bisa saya dengar cerita dari teman-teman. Tapi kali ini saya merasakan gitu. Ya bukan saya sih, tapi adik saya. Tapi kayak nggak jauh lah. Ternyata adik saya tuh pernah waktu itu di komplek pacarnya lagi ya keliling, nggak tahu lagi ngapain di komplek pacarnya, nggak tahu ngapain. Mungkin pacaran ya. Bapak-bapak ini datang. Dia bilang, kok boleh minta 10.000 gak? Saya mau beli makan tapi uang saya nggak cukup. Adik saya kasih 20.000 tanpa mikir panjang. Dia nggak mikir
mungkin mikirnya lagi pacaran kali ya, mungkin biar gagal gitu di depan ceweknya. Tapi enggak, dia tanpa mikir dia kasih 20.000. Dan Tuhan nggak meninggalkan, ya ini bukan penderitaan sih hilangnya STNK, cuman intinya adalah bahwa ketika seseorang berbuat baik, jangan takut sampai kita kekurangan. Nah, itu sih intinya. Karena Tuhan adalah sahabat bagi orang yang menderita. Dan sekarang kita mau masuk sharing sih. Kometiu. Oh ya, kometiu. Iya, Jennifer. Gimana? Pertanyaan sharingnya apa? Oh, ini sih kok. Ada 4 sih sebenarnya. Kita kan karena sedikit ya, 15 ya. Ini masih ada waktu ya. Boleh kali ya, satu-satu gitu ya. Biar semuanya kebagian sharing gitu. Atau siapa tahu ada yang mau sharing duluan nih. Pertanyaannya itu ada 4 sebenarnya, Bapak Ibu teman-teman. Ini aku bantu bacakan dulu kali ya. Pertanyaan pertama itu adalah, apakah mentalitas imam dan orang Lewi yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain itu melekat dalam diriku? Bagaimana aku dapat mengatasinya? Terus yang kedua itu ada, apakah aku sudah meneladani orang Samaria yang secara spontan dan tanpa memperhitungkan untung rugi membantu orang yang menderita dan yang sedang membutuhkan? Terus ini ada 2 pertanyaan lagi sih. Sharingnya mau enaknya gimana kok? Oke. Sahabat-sahabat Kristus, yuk kita sharing. Pertanyaannya itu ada 4 ya. Pertanyaan pertama, apakah saya itu sebagai imam atau lewi yang mungkin pada saat dimana kita merasa bahwa ketika kita melihat ada orang yang menderita, kita cuek atau kita nggak peduli atas apa yang terjadi, kita lewat lah ibaratnya seperti itu. Ya saya rasa kadang-kadang juga saya juga seperti imam dan orang lewi kadang. Jadi firman ini kadang-kadang juga menegur saya ya, kalau menurut saya. Kadang-kadang kita nggak usah misalnya kalau kita lihat misalnya ada tabrakan lah. Kalau kita lihat ada tabrakan, seringkali apa sih yang terjadi? Mungkin kita ketika kita lihat itu ada orang yang terkapar di tengah jalan gitu ya. Apa sih yang terjadi? Mungkin kita seperti imam dan lewi. Kenapa? Kita takut. Takut ntar kita yang nabrak, dianggap kita yang nabrak. Atau nanti kalau misalnya kita geser-geser, wah ntar ada mungkin jadi TKP gitu ya. Tempat TKP ntar yang ada kebanyakan nonton CS ini saya nih. Jadi ntar kira-kira saya tuh sebenarnya pengen nolong orang, tetapi saya takut dengan aturan regulasi yang ada, sehingga saya bukannya menolong, tetapi apa yang terjadi? Saya lewat. Mungkin seperti itu. Dan memang kadang-kadang itu adalah sesuatu yang harus saya coba untuk belajar untuk mengkoreksi diri, belajar untuk menjadi seperti orang Samaria. Dan kita lihat bahwa teman-teman pengertian sesama ini pertama-tama dari yang Jennifer jelaskan sudah bagus banget, dan kita pertama-tama kita mau lihat dulu memang pernyataan tentang sesama itu siapa. Nah, kalau misalnya dalam kitab Imamat itu akan berkata sesama itu adalah orang-orang yang satu bangsa. Ya, satu bangsa, dan juga orang asing yang tinggal bersama-sama dengan bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, itu sesama. Lalu kalau teman-teman nanti baca di kitab Galatia, Rasul Paulus mengatakan sesama itu siapa? Mari kita rajin berbuat baik kepada mereka yang satu iman.
Nah, itu kan kadang-kadang kita diajarkan kan di dalam, kalau nggak salah, kelompok evangelisasi pribadi. Yuk kita berbagi, kita belajar untuk berbagi untuk mereka yang dalam satu iman. Nah, perumpamaan yang Yesus berikan ini sangat-sangat kontroversial. Yang diberikan adalah ternyata sesama itu adalah orang Samaria. Orang Samaria itu orang asing. Orang asing yang datang pada saat itu. Nah, mungkin juga orang asing ini merasakan ketakutan yang sama, tetapi dia itu nggak mikir aturan, nggak mikir adat istiadat. Artinya apa? Dia itu memiliki kasih yang luar biasa yang menembus semua batasan-batasan. Artinya Anda dan saya diajak untuk menerobos batasan-batasan itu. Sesama itu nggak berbicara lagi tentang satu kelompok bangsa atau satu kelompok kategorial atau satu kelompok iman. Tetapi apa yang mau diajarkan, mari kita meneladani orang Samaria ini, kita ini semua bersaudara. Dan itu ditulis oleh ensiklik Paus yang terbaru, Fratelli Tutti, bahwa kita ini semua bersaudara. Dan meneladani orang Samaria ini ya, seperti yang tadi kan, nggak perhitungkan untung rugi. Kayak waktu itu kita di Gokil pernah bahas nih waktu itu sama Cilili, just do it gitu ya, lakukan saja, nggak usah pikir, nggak usah. Tapi kalau misalnya ibaratnya tergerak oleh belas kasih, langsung jalanin, nggak usah mikir nanti saya untung apa enggak, rugi apa enggak. Nah itu intinya ketika Anda mau melakukan sesuatu itu harus punya motivasinya tulus. Nah, tulus ketika kita mau melakukan sesuatu ya udah kita mau memberi, kita mau membantu orang, kita nggak usah pikir-pikir lagi apakah saya akan mendapatkan kembali apa yang telah saya berikan gitu kan ya. Kan seringkali kan ini yang disebut dalam istilah kerennya ini sekarang adalah friends with benefits. Nah, ya kan orang-orang maunya begini. Kalau saya temenan sama dia, pasti ada banyak untungnya nih. Mungkin ada koneksi ini untuk apa, buat itu, buat ini. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita semua diajak untuk bersama-sama bersahabat yang tulus. Menjadi sahabat orang yang menderita. Tentunya ketika Yesus melihat seseorang yang menderita, itu karena tergerak oleh belas kasih. Kita semua diajak untuk menjadi seorang Samaria. Jadi nggak melihat suku apa, ras apa, agama apa. Yang pasti adalah itu adalah ada di bacaan hari apa ya? Allah itu Esa. Nah, Allah itu Esa. Artinya apa? Tuhan yang sama menciptakan setiap orang. Dan dikatakan kalau nggak salah, bacaan kemarin, Yohanes 3 ayat 16. Kristus itu wafat di atas kayu salib untuk setiap orang. Artinya apa? Semua manusia itu di hadapan Tuhan itu semuanya sama. Anda dan saya ini semua sama. Ya, cuma segumpal debu. Jadi nggak ada tuh yang ada yang lebih tinggi, lebih rendah segala macam. Nggak ada, semuanya kita sama, debu semuanya di hadapan Tuhan. Tetapi kita diajarkan untuk meneladani orang Samaria ini. Nah, teman-teman, kalau berbicara tentang orang Samaria ya tentunya kita pastilah pernah ada orang yang menolong kita ketika kita berada di dalam kesesakan, berada dalam situasi yang sulit. Ya, dan ketika kita ditolong oleh kita menerima pertolongan itu dan kita menyadari bahwa tentunya pertolongan itu adalah pertolongan dari Tuhan. Ya, kenapa? Tuhan itu yang mengirimkan orang-orang ini untuk menjadi perpanjangan tangannya. Ya, kadang-kadang kita lihat waktu saya mungkin jadi ketua KEP.
Jadi ketua CAP waktu itu ya, saya menjalankan ada banyak, kalau nggak salah ibaratnya mengadakan CAP OMK. Tahu lah kalau CAP OMK tuh anak muda tuh nggak ada duitnya semuanya. Ya, jadi perlu sokongan dana yang luar biasa gitu ya. Jadi harus ini sponsorin gitu ya. Dan ternyata pada saat itu ya mandek gitu ya, budget dipotong, budget di-cut gitu ya. Pusing juga pada saat itu. Saya melayani tapi pada saat itu budget dipotong segala macam. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa, Tuhan bisa kirimkan orang untuk membantu saya pada saat itu. Di saat saya kayaknya udah di saat yang Tuhan udah pelayanan riweh gitu ya. Terus habis ini budget juga di-cut. Terus apa yang harus saya lakukan? Ya. Tuhan kirimkan ide, ayo jualan kaos, jualan makanan. Nah, kita jualan pada saat itu. Dan akhirnya pas waktu apalagi udah mau retret gitu kan, perlu dananya lebih banyak lagi. Karena apa? OMK harus disponsorin lagi. Nah, habis itu ternyata tiba-tiba ada yang telepon saya. Telepon saya ada dana segini untuk disumbang untuk CAP. Wah, dana saya di-cut memang segini nih dari paroki. dari paroki di-cut gitu ya. Terus habis itu saya dapat dana yang hampir sama deh. Pokoknya menutupi dana yang saya di-cut itu. Dan akhirnya ya pada saat itu ya saya bersyukur banget dan saya katakan teman-teman, Tuhan luar biasa. Dana kita di-cut dari paroki tapi kita dapat sponsor, dapat orang yang mau membantu kita untuk CAP ini. Nah, jadi saya benar-benar Tuhan itu bisa memberikan pertolongan melalui siapa saja. Dan pertolongan Tuhan kadang-kadang, nah saya pernah dengar juga sharing waktu itu, kalau nggak salah sih guru saya waktu itu ya, dia itu ditolongnya itu ternyata bukan sesama orang Katolik, tetapi yang menolongnya dia itu ketika dia mungkin dia kalau nggak salah itu mengalami jantungnya problem kalau nggak salah ya, jantungnya problem, dan yang menolongnya ternyata adalah tetangganya Pak Haji. Nah, kan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita ternyata yang nolong guru saya itu Pak Haji. Nah, itu seperti itu. Itu sharing dari saya. Makasih Jennifer. Thank you kok. Menarik banget ya. Nah, ini karena komedi udah nomor 1 nih. Ada gak nih Bapak Ibu yang lain nih yang ya ambil nomor 2 nih. Tadi udah komedi nomor 2 juga. Ya udahlah, nggak apa, ambil nomor apa aja lah. Aku bantu panggil kali ya. Francisca, Tante Siska. Sudah lama tidak bertemu. Boleh dong, Tante Siska, sharing sedikit. Ya, halo Jennifer. Long Hai, Tante. time masih. Ya. Iya. Kalau untuk sharing pertemuan yang keberapa ini ya? Ketiga ya? Iya. Sangat menarik ya kalau buat saya pribadi itu. Saya kalau mau menunjukkan diri saya sendiri secara pribadi, saya termasuk tokoh yang mana? Ya dengan gampang saya tokoh yang nomor 1 itulah. Masih antara berproses ya, berjuang antara Samaria dan Lewi itu gitu loh. Iya. Kalau sebelum baca ini belum punya relasi dengan Tuhan secara intim sih pasti ya. Kadangkala sekarang aja masih melihat orang itu dari seberang jalan gitu. Artinya saya tidak begitu peka gitu loh, merasakan orang ini sedang mengalami kesusahan gitu. Kadang saya
itu nggak peka gitu. Saya ada di seberang jalan gitu, nggak jalan bersamanya. Nah, ini saya terinspirasi dari bacaannya itu, ya ini harus berjalan bersama mereka. Kalau berjalan bersama mereka, pasti saya punya empati, bisa merasakan kesulitan orang itu. Maka saya bisa tergerak, oh orang ini perlu bantuan, kayak gitu. Nah, baru deh saya bisa gitu. Dalam kehidupan nyata, saya sering alami itu bertemu dengan orang Samaria gitu. Kalau saya jadi orang Samarianya masih bisa dihitung, gitu. Belum begitu bisa apa ya, keluar dari aturan ya. Kadang-kadang ada batasan yang, aduh kalau saya bantuin nanti menurut dia saya sok tahu nggak ya? Sok ini nggak ya? Nanti orangnya tersinggung nggak? Terus nanti kalau saya membantu misalnya ini orangnya seneng nggak ya? Gitu loh. Jadi ada banyak pertimbangan dan akhirnya ujung-ujungnya ada banyak pembenaran yang untuk tidak saya yang sudah ada bisikan dari Roh Kudus untuk membantu orang lain tuh akhirnya ya cuma tinggal di situ doang gitu, nggak terlaksana gitu. Dan saya juga sampai sekarang berjuang untuk menjadi orang Samaria itu. Terutama tidak dengan sesama ya, dengan orang di luar dari yang apa ya, yang saya kira biasanya sih saya bisa menolong orang spontan, tapi ya gitu, nanti ujung-ujungnya balik lagi, "Aduh aku kok nolong orang itu ya, nanti aku gimana?" Nah, orang Lewinya balik lagi tuh gitu, kadang-kadang masih. Jadi tetap berjuang. Cuman saya sekarang mau belajar tidak lewat seberang, gitu. Mau berjalan bersama gitu. Jadi setidaknya saya punya empati, saya bisa merasakan. Kalau saya jalan berendeng sama Jennifer, saya akan tahu langkah Jennifer mau kemana, Jennifer sedang apa, saya tahu. Coba kalau saya jalan di seberang, Jennifer jalan di sini, saya di seberang sana. Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa merasakan apa yang Jennifer rasakan. Itu sih yang bisa saya sharingkan. Thank you, Tan. Bener banget ya. Iya, begitulah masih proses terus berjuang. Butuh Roh Kudus, nggak mudah sih untuk ya tidak semudah yang dikatakan gitu. Oh ya, Bener. saya tahu deh Samaria itu memang harus seperti itu gitu. Mhm. Kalau saya jadi orang yang digebukin itu enak deh gitu kayak dibantu, tapi dibalik lagi gitu. Kalau saya yang jadi orang yang lewat itu, orang yang jadi orang Samarianya gimana? Kalau yang ditolong Samaria masih oke ya. Iya, bener. Cuman kadang-kadang sudah jadi Samaria pun balik lagi ke Lewi. Aduh, tadi nolong orang itu ditolong juga nggak bersyukur. Dia nggak suka dengan pertolongan saya. Nah, itu si Blacky itu sih, si roh jahat itu kadang masih iya. Kalau Yesus kan terang, ini si Blacky ini kadang masih mau itu gitu, mau diajak lagi balik ke Lewi gitu. Harusnya nggak perlu tuh nolongin sampai segitunya lah, inilah gitu. Jadi perlu juga habis menolong orang itu dibawa dalam doa juga untuk menguatkan diri sendiri bahwa apa yang sudah saya lakukan itu sudah benar di mata Tuhan dan saya harus punya jiwa besar, tulus gitu, menolong, membantu, memberi orang lain, mau materi atau materi itu tanpa memikirkan kembali untuk mendapatkan reward itu. Thank you Jennifer. Thank you, Tan. Butuh keberanian buat mengakui kalau kita Lewi dan imam ya. Thank you banget ya, Tan. Iya, Kita di mata Tuhan saya belum lah, sama Samaria belum. Thank you, Tan. Thank you. Jennifer, Ada lagi? Oh ya, Jennifer, oh ya. boleh Pak. saya sharing? Boleh banget. Ini kalau tadi Ibu Siska bilang kalau saya sebagai Lewi atau sebagai Samaria, kalau saya ini sebagai Farisi dan Lewi.
Kalau saya pribadi. Jadi gini, saya mau cerita sedikit ya. Iya, boleh, Om. Jadi jauh sebelum saya jadi Katolik ya. Jauh sebelum saya jadi Katolik, waktu masih jadi katekumen, itu saya udah luka batin loh. Saya udah luka batin. Waktu itu saya katekumennya di katedral. Sekarang sih enak ya kalau jadi katekumen sih nggak setahun full ya. Nggak setahun full, terus bebas, jarang masuk pun tetap dibaptis. Kan? Kalau di katedral itu ketatnya minta ampun. Saya juga dibaptis karena mau merit. Kan? Mau merit, jadi calon saya itu orang Katolik, mau tidak mau ya saya harus menjadi Katolik juga kan. Jadi saya tuh nggak kenal Tuhan Yesus, siapa itu Bunda Maria gitu kan. Saya dari Konghucu, akhirnya saya ikut kelas katekumen, saya daftar di katedral. Nah, jadilah saya belajar di situ. Jadi saya mengalami kepahitan selama saya menjadi katekumen. Karena ya katekisnya ini loh, ya saya nggak mau sebutin namanya. Dia orang Lukas, sampai sekarang masih ngajar di katedral, masih aktif di katedral. Jadi waktu itu di dalam satu pengajarannya dia cerita. Ya, dia cerita. Waktu itu kan kalau saya kan belajarnya itu setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu seminggu sekali ya. Selama 1 tahun full itu. Setiap hari Sabtu dari jam 5. Dari jam 5 sampai jam 6. 1 jam. Cuma 1 jam. Jadi terus saya setengah jam saya istirahat, makan, terus langsung ikut misa. Misanya kan 6:30 di katedral itu. Nah, di dalam satu pengajarannya itu si katekis ini bilang, dia cerita, pagi tadi waktu saya berangkat dari rumah, saya mau menuju ke katedral untuk ngajar, dia emang guru. Tiba-tiba dia lihat ada orang ditodong di depan Istiqlal. Kan seberang-seberangan kan Istiqlal sama katedral kan. Jadi itu orang ditodong, kebetulan itu orang Chinese yang ditodong. Kan udah diambil, dikompas lah dompetnya, diambil, udah itu ditusuk kan. Tadi si katekis ini kan naik Vespa tuh, timbul nih niatnya mau nolong gitu, seperti orang Samaria itu kan, yang di dalam perikop ini. Tapi dia urungkan niatnya, karena dia takut. Nanti kalau dia mikir itu dalam ceritanya si katekis ini. Kalau saya tolong, tiba-tiba saya itu yang penjahatnya itu serang balik dia ketusuk, dia meninggal, gitu kan? Iya. Keluarganya siapa yang mau tanggung gitu loh? Siapa yang mau nafkahin keluarganya? Kan? Pemikiran si katekis ini seperti itu, kan? Nah, itu dari cerita sampai di siapa yang mau itu saya masih terima itu, karena manusiawi dia punya pemikiran seperti itu. Tapi cerita selanjutnya ini yang bikin saya kecewa gitu. Kan? Dia bilang, saya mikir balik. Saya mikir balik karena gini, seandainya saya nggak jadi katekis, saya itu jadi budak kalian. Tuh, kok ngomongnya begitu? Dia kan seorang katekis, nggak sepantasnya dia melakukan yang dia ngomong, kalau seandainya saya tidak jadi katekis, saya itu sudah jadi budak kalian, gitu kan? Jadi dia sudah istilahnya sudah apa ya? Dia kan maksudnya tuh murid-muridnya itu kan Chinese semua ya. Kan? Kalau dia kan bukan Chinese, ya. Nah, jadi dia tuh dalam omongannya itu dia sudah kasih perbedaan loh gitu loh. Jadi antara si kaya dan si miskin, gitu kan? Pengertiannya seperti itu kan? Nah, saya bilang ini katekis tapi kok ngomongnya begitu, gitu kan? Kalau saya meninggal terus saya urungkan niatnya karena saya mikir kalau nggak bisa nanti siapa yang nafkahin keluarga saya, itu nggak apa-apa, itu manusiawi bagi saya. Tapi pada saat dia bilang, si katekis ini bilang, kalau saya nggak jadi katekis, nggak jadi guru, saya sudah jadi budak kalian,
gitu loh. Itu saya sangat kecewa karena gini loh, saya itu waktu jadi katekumen saya itu nggak ngerti, nggak kenal sama Tuhan Iya. Yesus, nggak kenal sama Bunda Maria, ya. Seiring dengan berjalannya waktu, ya, di kehidupan saya begitu banyak penderitaan, itu timbul tuh. Saya baru mengenal sosok Yesus yang sebenarnya, sosok Bunda Maria yang sebenarnya, itu loh. Nah, jadi si katekis ini yang lebih parah lagi, ini pilih kasih. Saya kasih tahu kamu, ya. Dia pilih kasih banget, ya. Misalkan ada teman saya yang the head lah, ya, yang the head gitu kan, yang suka ngasih lah, gini. Terus ada teman saya yang nggak the head gitu, yang kalau misalkan nggak masuk itu langsung di ini sama dia, istilahnya langsung di cut lah gitu kan. Dia bilang kamu nggak boleh masuk lagi gini. Saya pun waktu jadi katekumen itu saya mengalami kecelakaan. Saya waktu itu naik motor, ya. Naik motor saya ditabrak sama taksi. Ya, waktu itu kan belum ada handphone. Saya mau ngabarin juga nggak bisa kan. Nah, jadi tabrak sama taksi, saya nggak masuk 3 kali itu, Jennifer. Saya absen 3 kali. Di perjanjian, di surat waktu pendaftaran itu 3 kali absen itu harus ngulang. Ya. Nah, jadi gini, itu kan baptisannya kan baptisan Paskah. Ya, sedangkan saya meritnya bulan Juni. Jadi saya ngubah waktu nih, Jennifer. Betul kan? Kamu paham kan sampai di sini kan? Nah, terus itu kan waktu hari Minggu ke-4-nya saya masuk dalam keadaan jidat saya itu masih diperban. Ya, terus si katekisnya bilang sama saya, kamu ngulang aja ya. Dia bilang gitu. Kamu nggak boleh, kamu mau ikut boleh silakan aja, tapi kamu nggak bakalan dibaptis. Kamu ngulang karena kamu udah 3 kali absen. Saya bilang Bapak nggak ngelihat jidat saya, kan? Jidat saya masih luka Pak, jahitannya aja belum dibuka. Oh saya nggak mau tahu. Dia bilang gitu kan. Di situ saya luka batin. Seorang katekis kok seperti itu. Kenapa? Saya berusaha setelah kenal sama Yesus Bunda Maria, saya berusaha untuk menjadi seorang katekis juga. Ya, ya kan, ya saya kan bantu si Matthew juga di paroki sebelum pandemi kan. Nah jadi waktu itu saya bilang, waduh gimana ya Pak? Terus saya paksain. Saya bilang saya ada surat dokter kok. Dia bilang, wah saya nggak perlu itu. Saya paksain dia, terus setiap kali saya datang itu akhirnya dia kesal juga mungkin sama saya kan. Dia kesal sama saya, dia bilang begini, Jennifer, dia bilang gini. Kalau gitu gini aja deh, kamu ngadep ke pasur kepala aja deh. Nah, pada waktu itu pasur kepalanya itu pasur Romo Kuris. Mungkin kamu belum kenal ya Romo Kuris ya, karena kamu masih kecil. Kalau yang udah kalau yang udah Bu Siska mungkin kenal. Bu Siska mungkin kenal Romo Kuris. Pasti yang seumuran saya. Saya nggak kenal. Mungkin apa namanya? Itu pastor kepala parokinya di katedral, Bu Siska. Iya, jadi, saya belum aktif mungkin, jadi nggak kenal. Jadi itu terjadi tahun 90 tuh kejadiannya waktu saya jadi katekumen. Terus akhirnya singkat ceritanya, akhirnya saya disuruh ketemu sama Romo Kuris. Ya, keputusannya di tangan Romo Kuris. Ya saya datang lah, betul kan? Ya puji Tuhan. Yang namanya seorang imam kan pasti bijaksana, betul kan? Saya ceritain yang sebenarnya gitu loh. Oh, dia bilang gitu. Oh ya udah. Kalau gitu Romo Kurisnya ACC tanda tangan. Pertama saya ditanya dulu keluarganya berapa, agama asalnya apa. Saya ceritain yang sebenarnya gitu loh. Terus saya bilang saya mau menjadi Katolik karena saya mau ikut itu calon istri saya gini. Oh iya gitu kan. Akhirnya beliau tanda tangan tuh si romonya tanda tangan, terus minggu depannya kan saya masuk lagi tuh Jennifer ya. Iya. Saya kasih dong surat yang udah ditanda tangan sama si Romo kan. Iya. Dengan muka asem dia ngelihat saya. Itu kan dengan sinis dia ngelihat saya. Apakah seorang katekis itu punya cocok seperti itu? Kan dia tidak menggambarkan seorang katekis. Kan? Saya sangat kecewa. Tapi yang lucunya gini Jennifer, waktu kami dikasih sosialisasi pertama waktu kami mau jadi katekis di paroki Yohanes Bosco, itu
Yang ngajar pertama kali itu si bapak itu lagi. Gitu loh. Nah, pada waktu itu kan karena dia sudah terlalu malam, jadi waktu itu saya mau ke depan, mau bilang setelah di akhir acara gitu loh. Maksud saya mau ketemu sama si katekis ini, mau tanya, Bapak masih ingat nggak sama saya? Gitu kan? Berhubung hari udah malam, terus saya juga udah ngantuk, jadi saya urungkan niatnya. Pemikiran saya, minggu depan dia akan datang lagi kan? Ternyata enggak. Katekis itu datang cuma sekali untuk pembukaan doang. Waktu sosialisasi waktu pertama doang. Itu kalau nggak salah si Matthew ikut deh. Matthew tuh rajin orangnya, aktif dia. Nah itu, jadi ceritanya seperti itu. Jadi saya kadang-kadang kalau saya tanya sama Jennifer, ya saya lebih senang kalau lagi sharing-sharing gini, saya lebih senang itu nggak membahas seorang Lewi atau apa. Saya lebih ke umat lingkungan, skup lingkungan gitu. Ya, apa yang terjadi di lingkungan dengan perikop yang sedang kita bahas. Dan apakah di lingkungan kehidupan umat Katolik di lingkungan itu sudah sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus? Kan? Itu kalau saya lebih menekankan seperti itu. Keputus kayaknya ya. Iya, hilang. Menarik sharingnya. Ci Herni udah buka video, kayak mau cerita nih. Aku coba sharing sedikit pengalaman aku ya mengenai, coba yang slide sebelumnya. Boleh. Pertanyaan yang pertama itu kan, apakah kita seperti orang imam atau orang Lewi yang tidak peduli itu ya? Ya sama sih, kadang-kadang kita juga takut memberi kalau kita kekurangan gitu. Bagaimana kita bisa memberi kalau kita kekurangan? Sering banget kita mengalami hal itu, manusiawi banget gitu ya. Tapi kembali lagi kalau kita lihat yang nomor 2, kadang-kala juga aku menjadi yang nomor 2 gitu loh. Kalau aku tuh sekarang ini kan ibu rumah tangga, nggak punya penghasilan seperti gaji kayak karyawan pada umumnya atau pengusaha yang punya omset gitu kan. Jadi ketika membantu orang, aku juga berusaha untuk berpikir apa yang aku harus lakukan buat bantu orang gitu kan, karena aku nggak punya penghasilan gitu. Nah, tapi kan karena aku beruntung aku hanya di rumah, aku bisa bantu-bantu dengan aku bikin kue kayak gitu kan, aku bisa jualan gitu. Nah, ketika aku melakukan penjualan, mendapatkan omset, aku kan musiman ya, kayak ada lebaran, Natal gitu doang. Nah, aku senang sih kalau aku punya penghasilan, aku bisa membantu orang lain, kayak gitu. Kita happy gitu loh kalau kita punya uang terus kita bisa bantu orang lain tuh rasanya sedikit uang yang kita bantu tuh nggak membuat kita jatuh miskin. Kalau aku punya prinsip kayak gitu, misalnya bantu abang-abang Gojek, kita kasih uang tip gitu-gitu aja, kayak misalnya 10.000 kita kasih, nggak bikin kita jadi miskin juga kan gitu loh. 10.000 tuh mungkin berarti bagi dia bisa beli nasi sebungkus di warteg seperti itu. Nah, terus aku lihat kan di saat-saat ini kan PPKM ya, jadi kita lihat banyak banget usaha-usaha yang jual makanan itu harus tutup, yang di pinggiran kayak gitu. Nah, kebetulan punya saudara ada di Jawa, di kayak Pekalongan atau di mana gitu ya, aku lupa daerahnya. Terus dia sering update status tuh, kayak PPKM nih diperpanjang, warungnya tutup gitu ya, dia jual makanan. Soalnya dia kalau sebelum PPKM dia suka tulis warung buka gitu, biar orang tahu kan, update status. Nah, aku suka lihat. Terus jadi ini kan aku lagi ada musiman mooncake, terus aku dapat penghasilan lumayan gitu kan. Aku mikir, tergeraklah hatinya kayak pengen bantu gitu loh. Walaupun mungkin dia nggak pernah minta bantuan atau apapun, cuman kan aku mikir ya, kayaknya dia kalau update status gitu pasti orang kalau sampai nulis sesuatu itu dalam hatinya tuh ada pergumulan gitu loh. Ih kok tutup lagi sih? Kok nggak bisa jualan lagi sih? Kayak gitu kan. Nah, aku pengen coba bantu dia. Aku tadi tanya dia gitu kan. Aku
mulainya lembut sih, aku kayak tanya kabar, terus aku bilang, mau bagi berkat aja buat anaknya, karena dia punya anak 2 gitu kan. Aku nggak secara langsung mau kasih dia bantuan tuh enggak. Mungkin dia nggak menyampaikan juga dia tuh menderita atau enggak, tapi aku bisa dengan rasa empati aku lihat kayaknya mungkin dia butuh nih, ataupun Roh Kudus juga menggerakkan aku nih, mungkin, Tuhan tuh kirimkan aku untuk bantu dia gitu loh. Terus, aku bilang buat jajan anak-anak aja gitu. Terus dia, akhirnya baru mau deh kasih nomor rekeningnya gitu kan. Ya udah, aku kirim ke dia gitu kan. Rasa hati tuh kayak happy gitu loh, aku bisa menghasilkan uang, tapi bukan cuma buat diri aku. Karena kan ini penghasilan tambahan ya, selain uang bulanan yang dikasih, sama suami gitu loh. Jadi ada kepuasan sendiri sih membantu orang lain, ketika kita lagi berlebih gitu atau mendapatkan berkat. Karena aku percaya Tuhan juga sering menolong aku dengan orderan yang masuk itu juga Tuhan, memakai orang lain untuk memberkati aku. Jadi aku sadar perlu banget aku tuh dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain lagi. Karena semakin aku memberkati orang, berkat Tuhan tuh malah semakin mengalir buat aku rasain banget kayak gitu. Jadi makinlah aku tuh seneng membantu orang. Kayak gitu sih kalau untuk saat-saat masa pandemi ini ya yang aku bisa sharing-kan, gitu. Thank you. Thank you, Ci. Berarti aku tunggu japrinya Ci Herni. Kalau Ci Herni udah chat, berarti ini ada sesuatu nih. Mungkin ada dikasih uang jajan. Gak lah ya, bercanda. Thank you ya, Ci, sharingnya. Bener banget. Di masa ini kita bisa bantu orang ya sekecil apapun. Nih, Omen tadi hilang. Ada nih, Pak Antonius. Ya, tadi sorry Terputus tadi ya? tiba-tiba putus sih. Iya. Tapi kayaknya sharing saya udah kayaknya udah jelas ya sharing saya tadi. Paham. Terima Ya, kasih, Pak. Ya. Banyak ya kita dengar tadi ada yang dari sisi beda-beda. Nah, ini serunya pertemuan lingkungan karena beda-beda sisi. Ada lagi yang mau sharing nih, masih ada waktu nih. Tan Melani, boleh dong bercerita. Jennifer ngincar terus nih. Aduh, cerita sebenarnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya jujur aja kita tuh kadang-kadang ya seperti ya kayak yang lain cerita ya. Kadang-kadang kita menjadi seperti Lewi, kadang-kadang kita jadi Samaria gitu. Dan memang kejadian-kejadian itu kadang-kadang ya benar juga kalau kita mau bantu orang, ini orang kalau dibantu dia kadang-kadang sekarang kita tuh berhadapan dengan orang seperti ini loh ini kalau dikasih terus-terusan dia ngelunjak nih, tapi kalau nggak dikasih kesian juga kehidupan dia gitu loh. Ada kan orang seperti itu. Jadi kan orang suka bilang jangan kasih itunya umpannya, kasih pancingnya. Nah tapi kalau kasih pancingnya bagaimana dia bekerja, dia bagaimana itu kan karena kita, mungkin dalam kehidupan dia juga dia sendiri banyak benturan-benturan gitu loh. Nah ini pun terjadi ya aku secara ini teman-teman di grup sekolah, di grup SMA, ada satu teman sekarang dia lagi di rumah sakit stroke. Jadi awalnya gini, teman ini dia kehidupannya pertama dia di Amerika bersama anak istrinya. Tapi selama dia di Amerika kayaknya mungkin kebetulan dia suami istri sama-sama teman SMA. Di kehidupan dia di situ, dia mungkin kehidupannya memang dari SMA juga agak badung gitu ya. Dan di sana ya istrinya sama dia tuh bekerja, sama-sama bekerja. Nah, sampai waktunya mereka udah punya anak 2 dan akhirnya mungkin tekanan si istri ini udah saatnya udah meluap gitu ya. Akhirnya nggak tahu bagaimana si suami ini datang ke Indonesia dan tidak bisa balik karena dia udah waktu ke Amerika tuh kayaknya juga bukan ini ya. Jadi dia udah nggak bisa balik lagi ke Amerika. Dan di sini juga pun dia kayaknya terlunta-lunta. Dia orang tuanya udah meninggal apa. Sedangkan kita dapat infonya ya dia udah ngurus perpisahan dia dengan istrinya. Nah, dengan ada di grup kadang-kadang ngeliat dia ini kok tingkah lakunya dari kata-katanya, dari ucapannya tingkah lakunya nggak benar apa. Saya suka
saya kan kebetulan adminnya juga dan ada ketuanya juga. Saya bilang, ini gimana ya dia ya, mau dikeluarin atau kita diamin aja ya? Kayaknya nggak layak deh dia ngomong seperti itu di dalam grup. Apalagi kita tuh usia bukan usia teman SMA lagi. Kita kan udah usianya setidak-tidaknya 50 ke atas, udah 55 ke atas. Nggak selayaknya dia ngomong caranya kok kadang-kadang kotor, kadang-kadang tidak ini deh gitu. Nah, tapi ya teman yang ada di situ ketua ya sabar deh, kita lihat aja, palingan nanti yang kita suruh tegur yang suka saut-sautan sama dia kita bilain aja, suruh ingetin dia aja gitu. Nah, sekali waktu ya nggak tahu bagaimana ya, mungkin salah kondisi dia, nggak ada yang dirawat, nggak ada keluarganya, nggak ada apa, mendadak dapat info dari teman satu, dia stroke, katanya stroke ringan. Ini si B stroke ringan nih, gini-gini. Waduh, terus kita ngomong lagi sama ini ketua. Gimana ya, kita mau bantu apa? Jujur saat itu kan kita ya manusia ya, memang kita manusia. Karena dia udah sedikit di mata kita nggak bagus, jadi kayaknya tuh secara manusiawi teman-teman tuh setengah hati mau membantunya. Karena ya mungkin sikap dia atau tingkahnya yang nggak bagus dan kita tahu gitu. Tapi satu sisi ini anak nggak punya, udah orang tua yang nggak ada, dia juga di rumah di situ tinggal sama adiknya dan terlunta-lunta dan sekarang udah nggak ada pekerjaan, di hari tuanya juga dia ini. Nah itulah penilaian jadi antara Lewi dan Samaria itu. Di mana kitanya nih? Akhirnya ya udah kita putusin, ya udah deh gini aja. Kita bilang sama teman-teman, kita galang dana sukarela, siapa yang mau nyumbang, kalau nggak mau ya udah kita nggak bisa paksain, kita nggak bisa todong satu persatu yang ada di dalam grup itu. Ya udah akhirnya kita putusin begitu. Jadi kita sebar aja keadaan dia sakit gini, stroke gini, dan udah di rumah sakit dan dia perlu selimut, dia nggak ada yang jagain apa. Kan kita kondisi pandemi gini kan udah posisinya nggak akan lah kita ke rumah sakit, nggak akan lah kita jenguk teman. Kondisinya kan kita nggak bisa bebas-bebas kayak dulu ke rumah sakit atau besuk teman atau apa, nggak bisa. Jadi dia butuh selimut nih, gimana nih, siapa yang bisa ini? Nah, satu teman kebetulan dia juga nggak merit, dia bilang ya udah gua beli selimut deh, gua kirim deh ke sana, nanti gua taruh di satpam biar satpam kirim ke dia. Kita galang dana ya udah sampai akhirnya dapat ya lumayan galang dana itu untuk ditransfer ke, nah daripada ke dia ntar dia salah jalan, jadi yang ada di Jakarta kan bininya di Amerika, jadi yang ada di Jakarta kakak dari bininya jadi iparnya, udah kirim ke dia. Kebetulan kakak dari istrinya itu juga teman SMA kita juga, tapi dia nggak aktif gitu loh, nggak ada di grup. Ya udah kirim ke dia untuk pengobatan dia. Jadi kita cuma pantau aja. Ya itu cuma gitu aja cerita. Jadi kadang-kadang ya karena kita ngelihat negatifnya dia, kadang-kadang separuh hati untuk menolongnya. Teman-teman tuh, si B mah tingkah lakunya gini. Nah, tapi karena kita lihat dia stroke, dia sakit, ya mau nggak mau yang mereka yang berduit ya udahlah, jangan lihat orangnya, tolonglah, sukarela dah lo nyumbang apa. Ya udah mereka juga terketuk. Akhirnya kita kumpulin dana, terkumpul ya lumayan lah untuk dia berobat. Tapi sampai setelah dia berobat ini terakhir belum ada kabar lagi apa dia masih di rumah sakit atau udah di luar rumah sakit. Karena istrinya sendiri di Amerika juga belum kasih kabar lagi mengenai keadaan suaminya ini, gitu aja. Jadi ya memang kondisinya kita ya kadang-kadang ya begitu, antara karena kita lihat orangnya juga, jadi kita bisa jadi tidak simpatik atau apa gitu aja, Jen. Thank you, Tan. Bener ya. Dinamis kehidupan itu menarik. Iya. Kita sendiri pribadi ya ya begitu. Jadi antara Lewi dan Samarianya kita mau nolong. Kadang-kadang jadi kita jadi Lewi, lu orang nggak bener, ngapain kita tolong? Tapi kalau kita nggak nolong, jadi ya itu adalah roh kita lah yang bekerja, Roh Kudus kita mah roh ini kita yang bekerja untuk di mana yang kekuatannya ada di dalam diri kita, itu aja. Gerakan roh. Thank you, Dan. Semoga temannya cepat sembuh. Atau Lili,
Kalau nggak dengar suara Tante Lili, belum afdol nih. Iya, sudah banyak yang sharing, sudah. Iya ya. Ya, cuma saya hanya sedikit mau sharing sedikit aja bahwa yang poin yang pertama ya, ketika saya mempunyai mental seorang iman atau orang Lewi yang tidak peduli bagaimana saya mengatasinya. Nah, itu kan sering muncul ya. Karena di pesawat terbang aja kita disuruh pakai oksigen dulu baru nolong orang lain. Nah, itu bagaimana saya mengatasinya. Nah, itu bacaan hari ini tuh saya terinspirasi bahwa ya saya juga kadang-kadang seperti orang apa tapi yang bertanya tuh siapa orang Ahli Taurat. ahli Taurat. Saya juga kadang-kadang seperti ahli Taurat. Tuhan siapa sih sesamaku? Nah itu jadi mental seorang iman dan seorang Lewi itu muncul. Siapa sih sesamaku? Nah itu pertanyaan bacaan ini yang dijawabin Tuhan, sesamamu adalah yang seperti orang Samaria itu. Nah itu membuat saya mengerti bahwa ketika saya mengalami menjadi orang iman, seorang iman, mental seorang iman, seorang Lewi, itu pertanyaan saya yang pertama, Tuhan siapa sih sesamaku? Nah itu membuat saya akan ingat bahwa saya nggak boleh punya mental seperti orang iman dan seorang Lewi. Itu yang saya dapat bacaan hari ini kayak gitu. Itu benar-benar seperti mendelikkan saya ya kayak gitu. Bahwa seperti saat ini saya mengalami sesuatu hal yang persimpangan. Saya mau menolong seseorang tapi orang itu kayaknya menjaga jarak, belum mau terlalu terbuka. Akhirnya lama-lama saya juga merasa ya udahlah dia aja nggak mau ditolong, kenapa saya harus repot? Tapi bacaan hari ini tuh membuka mata saya bahwa ternyata saya punya mental seorang iman dan seorang Lewi. Dan bagaimana saya mengatasinya? Satu itu dia, Tuhan siapakah sesamaku. Nah, jadi saya merasa pencerahan malam ini dari Jennifer adalah bahwa ketika saya mempunyai mental seorang iman dan Lewi, cara mengatasinya adalah saya diam dan saya bertanya, Tuhan siapakah sesamaku. Nah itu akan membuat saya semangat kembali lagi, saya harus menjadi orang Samaria. Jadi balik lagi saya harus menjadi orang Samaria. Memang selalu kita ingin menjadi seorang Samaria. Tapi selalu jatuh kepada mental seorang imam dan orang Lewi. Dan ternyata malam ini saya mendapat poin bahwa itulah turn point saya. Tuhan siapakah sesamaku. Nah, saya mengharapkan bahwa dengan satu kata itu akhirnya saya bisa untuk kembali lagi menjadi Samaria. Ya Bu, nanti balik lagi, tapi saya cepat kembali lagi menjadi Samaria kayak gitu. Ya itu aja sih yang bisa saya sharingkan. Thank you Jennifer. Thank you Tan. Benar ya, jatuh bangun. Siapakah sesamaku? Sudah kali ya. Ada lagi yang mau sharing? Aku lihat sih tinggal Bu Nancy, Pak Suhanda, sama Pak Hari. Ada? Bu Nancy, Pak Suhanda, Pak Hari, mau menambahkan? Ini tadi sharing-sharingnya walaupun nggak exactly nomor 4, tapi sebenarnya tersentuh juga ya pertanyaan nomor 4 ini. Tadi Ciherni ngomong bagaimana dia bantu Tandili. Bu Nancy tadi ada unmute. Boleh? Ya, Bu. Ya, saya sharing sedikit saja. Waktunya juga udah banyak yang sharing nih. Ya. Saya nggak tahu apa jadi imam Lewi atau Samaria. Saya sharing pelayanan saja. Waktu pelayanan saya di Legio. Itu waktu itu kan kita Legio
yang senior ada 3, yang junior kan 1. Waktu saya di Legio Stella Maris. Waktu itu yang junior apa ya? Saya juga lupa. Rosa Mistika. Itu saya ngelihat kasihan juga anggotanya tambah lama habis satu persatu mundur karena saya nggak tahu waktu itu mereka kurang dibimbing atau apa. Saya juga nggak gitu, agak lupa juga ya. Tapi yang saya lihat tadinya 3 anggota, lama-lama 1. Kan kita kalau tugas Rosario di gereja bergantian kan. Lama-lama dari Rosa Mistika diminta nggak ada yang tugas. Akhirnya tinggal mereka berat gitu, nggak ada orang. Akhirnya benar-benar tinggal 1. Saya kasihan. Terus kalau Legio kan ada rapat kuria tuh di Kelapa Gading digabung gitu. Nah di kuria mereka juga prihatin, tolong ini yang Legio yang senior bantu mereka untuk menghidupkan. Ya tergerak hati saya untuk menghidupkan Rosa Mistika ini. Akhirnya saya datang ke mereka, tanya pendekatan, tanya ke mereka. Ya mereka mengatakan kurang perhatian. Ya udah, saya bela-belain datang, saya temenin biar kalian hidup lagi. Saya bilang gitu. Terus sedangkan saya juga ada di kepengurusan lain. Saya jadi waktu membagi waktunya itu ya non-stop. Saya pagi misa, habis misa saya ada di pengurusan Miss Dinar kan. Saya di Miss Dinar bersama anak-anak Miss Dinar. Terus lanjut lagi masuk ke Rosa Mistika. Non-stop. Terus maksudnya jamnya itu, tapi puji Tuhan pas saya masuk ke mistik, mereka mulai semangat, melihatnya peduli. Saya bilang, kalian jangan sampai benar saya mati. Nanti tante bantuin cari, kalian cari anggota. Mereka mulai semangat cari suster termasuk mereka mulai mencari anggota, mulai ada. Kan kalau suster enak juga, nggak serius-serius banget, mereka diseling mulainya. Tapi karena terputus ya. Komiti, kita lanjut atau tungguin tentunya? Lanjut. Lanjut. Doa umat ya? Oke, mari Bapak Ibu, teman-teman, kita tenangkan hati, kita mau berdoa dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul dan men-sharingkan setiap pengalaman hidup kami. Sekarang kami mengaturkan doa-doa kami untuk teman-teman kami dan diri kami dan keluarga kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin terdampak oleh pandemik ini dan belum punya jalan keluar. Kiranya Kau terus temani mereka dan bantu mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk aparat pemerintahan kami, dari pusat sampai ke daerah, biarlah hikmat kebijaksanaan-Mu boleh Engkau berikan rahmat kepada mereka, sehingga mereka boleh membantu, menolong, dan memimpin kami dalam masalah pandemik ini, sehingga kami pun
boleh dibawa keluar oleh mereka, melewati pandemik ini bersama-sama, dan berikanlah rahmat belas kasih-Mu agar mereka pun boleh mengutamakan rakyat kecil, kesejahteraan orang-orang kecil, terutama pada masa-masa pandemi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih pada malam ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengalami siapakah Engkau dalam kehidupan kami. Siapakah Engkau dalam penderitaan kami. Memang kadang-kadang kami tidak mengalami sesuatu penderitaan yang sangat menderah fisik atau mental kami. Tapi Bapa membuka mata kami untuk melihat bahwa sekeliling kami masih banyak sekali yang bisa kami lakukan sebagai sahabat seperti yang Engkau telah contohkan kepada kami melalui pengajaran Yesus tentang seorang Samaria. Bapa, kami memang selalu jatuh dan jatuh lagi, tapi kami tahu bahwa Engkau akan selalu membantu kami melalui panutan yang diberikan oleh putra-Mu. Bapa, pada malam ini juga kami ingin menyerahkan orang-orang yang perlu kami bantu, orang-orang yang mengalami kebuntuan atau penderitaan yang benar-benar tidak dia bisa ketemukan jalannya. Berilah agar sekeliling mereka atau kami bisa membantu dengan cara apapun juga. Kami mohon. Doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk kami yang berada di Zoom ini. Kiranya jika Kau berkenan, Tuhan pakai kami seluas-luasnya, dan kami sungguh ingin memberikan terbaik Tuhan untuk sekitar kami, orang-orang yang menderita di sekitar kami, teman, kerabat, sahabat, orang tua, keluarga. Kiranya Tuhan, Kau terus sirami kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, biar Kau yang beri kami tahu apa yang harus kami lakukan ketika kami berjumpa dengan orang yang menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi kami semua pada saat ini, pada saat masa pandemi ini, lindungilah kami senantiasa Tuhan, agar kami boleh tetap di dalam tangan pengasih-Mu Tuhan, dan Engkau Tuhan sebagai sahabat bagi kami yang menderita Tuhan. Biarkan juga kami Tuhan mencontoh Engkau menjadi sahabat bagi teman-teman kami yang menderita di dalam masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, demikian doa-doa yang dapat kami haturkan, tapi Kau sungguh tahu kebutuhan dan keinginan kami. Kira kami serahkan setiap kebutuhan dan keinginan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama saudara-saudari kami. Kami mohon, bimbinglah dan mampukanlah kami agar senantiasa mengasihi Engkau melalui tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan dalam perjalanan hidup kami, seperti teladan yang diberikan oleh orang Samaria yang murah hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Thank you, Jennifer.